Oke, hai guys, selamat datang ke channel Cigo Lawrence. Jadi hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara kita kupas rebung ataupun dalam bahasa Iban nama tubuh lah. Dan di akhir video nanti ke hujung video, kawan saya akan tunjukkan macam mana cara kita masak rebung ini secara kampung. Jadi untuk kita nikmati selanjutnya, stay tune guys, dan kita akan jumpa lagi. Oke, dan itu saya mula dengan buka rebung nih, untuk mengeluarkan yang di luar. Itu adalah kulit yang hitam itu kalau kena badan kita ataupun pada kena kulit kita akan berasa gatal. Itulah sebab kita mesti berhati-hati untuk membuka itu. Nah, yang luar itu boleh buat kita gatal. Oke, jadi kita gunakan parang untuk mengeluarkan kulit yang hitam itu. Jadi ini adalah tubuh yang kita bawa dari Balengian. Ada kawan balik dari sana, dari bawah ini satu. Ini nama dia tubuh, kalau orang kata dia kata tubuh kelabit lah, tubuh manis. Jadi tubuh manis, tubuh kelabit ini biasanya orang paling suka lah di antara tubuh-tubuh yang, karena yang tubuh lain itu mereka mesti pandai masak. Kalau salah masak dia akan bau pang dan sebagainya, jadi rasa itu tidak sedap. Tapi tubuh kelabit ini dia kurang bau pang lah, tidak macam tubuh lain. Jadi ini adalah cara kita buka dia. Berhati-hati, karena seperti saya kata tadi, kulit itu boleh membuat kita gatal lah kalau kena badan kita. Oke, jadi itulah caranya. Jadi tubuh ini biasanya suka dimakan oleh orang di kampung-kampung lah, karena ini ya sayur liar yang kita tidak tanam. Tidak seperti kita tanam sayur lain itu. Sayur lain itu kita paksa jaga, tapi ini kita tak payah dijaga. Nah, itu dia gatal. Kalau kena gatal, sangat gatal. Sebab kita mesti berhati-hati. Biasanya orang buka kulit dia tuh di tepi sungai, karena di sana kalau dia keluar dia punya tuh hitam itu, abu hitam itu, kita boleh cuci dengan air. Tapi kali ini kita coba di luar lah, di luar daripada sungai itu. Tapi kita hendaklah berhati-hati. Kalau orang yang tidak pandai jaga, dia boleh melekat pada tangan kita, pada badan kita, dan kita akan berasa gatal karena itu hitam tuh. Oke, itu dia yang sudah kita buka. Jadi kita akan lihat seterusnya macam mana cara mengupas tubuh ini, dan selepas itu akan dimasak oleh kawan saya. Oke, selepas kita kupas yang kulit yang hitam itu, yang buat kita tadi, ini adalah kerja selanjutnya kita buat untuk supaya dia boleh dimakan, boleh dimasak kita. Inilah cara yang kupas dengan lebih lanjut lagi lah, supaya dia senang kita dimasak. Inilah cara dia. Tadi adalah kerja yang kasar, ini adalah kerja yang halus sedikit lah. Kita buat buka dia punya sampai yang mudah itu. Sekarang kita masih mengupas bagian-bagian yang tidak diperlukan, yaitu yang bagian luar tuh, yang keras tuh. Jadi kita buangkan itulah, supaya kita tidak masak yang keras, yang tidak sedap itu. Cuma buang yang lebih keras, yang lebih tua itu, bagian yang lebih tua. Oke, kita perlukan yang muda saja.
Ini di sebelah bawah ini kita juga buang dia punya apa namanya nih, kena nih sudah terbawa juga yang tua itu. Yang semuanya di dalam tong biru itu, ini adalah sampah lah, kita tidak perlukan ini lagi. Ini yang keras, yang tidak sedap untuk dimakan dan susah juga dimasak, itu sebab kita buang dia. Dan sekarang kita potong dia kecil-kecil, potong kecil-kecil. Kalau dalam bahasa Iban dia kata sirap supaya dia kecil-kecil. Kita buat dia macam ini supaya senang dimasak. Kalau dia terlalu besar itu kita terpaksa mengambil masa yang panjang untuk kita masak. Tapi apabila sudah dipotong kecil-kecil, dikerat kecil-kecil macam ini, jadi kita tidak akan mengambil masa yang panjang. Karena yang biasa kita buat, kita masak 2 kali untuk rebung ni, ataupun tubuk, dalam bahasa Iban kita tubuk. Jadi apabila kita masak yang pertama itu kita rebus itu kita simpan saja apa nama ni rebung ini di dalam periuk, kita simpan je air, kita tanpa simpan apa-apa barang, cuma air dengan rebung itu. Kita rebuskan beberapa waktu lah, sehingga kita hidupkan bau pang itu. Bau pang itu adalah sesuatu yang tidak menyedapkan makanan. Kerana bau pang itu ada pada tubuh ataupun rebung, dan juga ada juga pada daun ubi kayu. Apabila masak daun ubi kayu pun dia ada juga apa nama ni bau pang ni. Jadi kita pasalah kita hilangkan bau pang ini apabila kita masak dia lebih lama lagi. Kalau dia masih bau pang itu, dia tidak sedap dia dimakan. Jadi kita terpaksalah masak sehingga bau pang itu hilang. Itu sebab kita masak, kadang-kadang kita apa namanya tengok macam mana, bolehkah ada lagi ke bau pang itu. Kalau tidak ada, kita cukuplah kita rebuskan dia. Selepas itu barulah kita boleh masak, goreng ke apa saja lah kita. Ini terpulang pada kita. Tapi yang pertama kali kita masak, rebus dia tadi untuk menghilangkan bau pang dia. Inilah cara yang kita buat selama ini. Biasanya dibuat secara tradisional. Orang kampung dia buat macam itulah. Jadi kadang-kadang pun mereka tidak goreng lah. Selepas itu masak tu pun terus saja campur apa yang mereka nak campurkan. Mungkin dia simpan sayur ke, ikan ke, daging ke, sudah tu bagi saja apa namanya perisa lah, garam, ajinomoto dan sebagainya. Boleh juga, tapi yang pertama kali kita terpaksalah masak dia lama lah supaya bau pang tu hilang. Inilah cara orang tradisional untuk masak rebung ini, ataupun tubuk. Dalam bahasa Iban kata tubuk lah. Ini adalah satu cara yang kita buat lah. Mungkin ada cara yang lain, tapi ini yang selalu kita praktikkan di kampung-kampung atau rumah panjang. Kita buat macam inilah. Ini dipotong kecil-kecil supaya dia cepat dimasak. Itulah tadi saya kata, kalau kita masak dia, kita nak buang dia punya bau pang tu. Jadi rebung ni banyak juga yang orang suka. Biasanya banyak apa nama ni, dia ada musim. Macam tu buah-buahan ada musim. Jadi biasanya di Sarawak selalu orang cakaplah musim rebung ni adalah bulan Julai. Bulan 7, bulan Julai biasanya banyak rebung tu keluar. Dia tumbuh keluar daripada apa namanya tanah ni. Nah, kita tengok video yang saya sebelum ini, kita tengok macam mana dia. Kita akan ambil dia di tanah sana. Ini video ini hanya untuk kita kupas dan kita sediakan untuk kita dimasakkan. Itu sebab kita tidak tunjukkan macam mana keadaannya di tanah sana. Video selepas ini, sebelum ini dia ada cara untuk kita ambil dia, cara untuk kita kupas dia.
Dan video ini banyak tumpuan pada macam mana cara kita masak rebung ini ataupun tubuh ini secara kampung lah. Jadi kita harap kalau nak boleh cuba, boleh coba, kerana menu ini sangat simple, sangat mudah, tetapi sedap juga dimakan. Dan akhirnya kita akan cuba makannya dan kita rasa tu bagus juga, bagus juga ini rebung. Ini biasanya banyak orang kampung ni yang suka makan ni rebung, kerana salah daripada sayur yang mereka minat adalah rebung ini. Kerana rebung ini senang diambil, terutama kali pada musim seperti saya kata tadi, musim bulan Julai, iaitu musim rebung itu banyak keluar, dia tumbuh pada waktu itu. Okey, jadi inilah pengetahuan yang kita dapatilah daripada orang-orang tua-tua dulu, macam mana cara kita masak rebung dan bila rebung tu banyak, iaitu pada bulan Julai dan sebagainya. Okey, jadi kita harap ini boleh jadi satu pengetahuan lah kepada mereka yang baru, mereka yang tidak tahu perkara ini. Jadi begini, yang penting kita masak rebung ini mestilah keluar dia punya bau pang tu. Bau pang itu akan menjejaskan rasa dia. Kalau bau pang tu sudah hilang, kita masak. Itu sebab kita jangan masak terlalu pendek masa, kita boleh panjang sedikit, barulah kita boleh masak. Ini tadi kita rebuskan dia, dan sekarang kita tengok dia punya periuk kita ni sudah mendidih, dan nanti apabila dekat mendidih barulah kita akan tengoklah, kita akan tengok sama ada pampang tu hilang. Kita perlu 3 ulat. Ini adalah secara 3 ulat bawang putih, 3 ulat bawang putih, sebiji cili halia sedikit saja, dan 2 biji bawang merah. Okay. Jadi inilah kita akan gunakan untuk masak, dan juga sedikit ikan bilis. Oke, ini ikan bilis. Jadi bahan ini nanti akan ditumbuk untuk kita menggoreng. Oke, kita akan menggoreng dengan bahan-bahan ini. Dan selain itu juga kita akan tambahkan perisa, garam, ajinomoto, mungkin sedikit rasa nanti. Oke, untuk supaya dia rasa sedap. Ini adalah bahan untuk kita menggoreng. Semua bahan yang kita gunakan tadi kita akan tumbuk. Kalau mau pernah boleh tambah cabai, kita gunakan 1 biji saja, kita tidak mau yang terlalu pedas.
sudah siap tumbuk. Jadi kita sediakan tempat memasak makan kuali. Oke, kita makan kuali. Oh. Kita masak separuh sajalah karena tidak banyak orang makan. Kita separuh kita simpan dan separuh kita masak hari ini. Ini yang kita simpan. Sekarang kita masukkan minyak masak. Kita tunggu minyak itu panas. Supaya sudah panas baru kita boleh simpan semua bahan-bahan yang kita telah tumbuk tadi. Sekarang kita simpan. Sekarang kita masuk. Kita biarkan ini sampai cukup masa tadi masak, baru kita simpan garam, lagi bumbu dan sebagainya. Dan maka ini kita biarkan dia masak sendiri dulu sebelum simpan puasa. Sekarang ini sudah hampir masak. Kita tambahkan perasa. Ini cukup rasa. Ini ada cukup rasa. Kita masukkan barangnya. Jadi ini kita perlu hanya cukup rasa sajalah, tak perlu isi garam dan bicin. Itu cuma cukup rasa atau sudah cukup juga. Jadi kita tak mau banyak ingredient lain. Jadi ini oke. Sekarang ini sudah masak. Kita mati dan oke. Kita
tumbang waktu masak. Cukup. Kadang. Oke. Sedap. Oke, masak dulu secara kampung lah. Masak. Jadi ini tadi kita sudah masak. Jadi jangan lupa tekan like, subscribe channel Cikgu Loro. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih.